Ini dia, momen yang ditunggu banyak penggemar sepak bola Indonesia. 41 pemain resmi dipanggil ke Tim Nasional Indonesia. Daftar ini langsung mengejutkan publik, karena bukan hanya pemain senior yang masuk skuad, tetapi juga banyak talenta muda yang siap bersaing. Dan yang paling mengejutkan, satu nama yang sudah lama menghilang akhirnya kembali. Elkan Bagot resmi dipanggil kembali ke Tim Nasional Indonesia. Keputusan ini langsung memicu perbincangan besar di kalangan penggemar Garuda. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat sebenarnya Tim Nasional Indonesia dengan komposisi 41 pemain ini? Dan apakah ini menjadi awal era baru Garuda di bawah pelatih John Hartman? Mari kita lihat lebih dalam kekuatan Tim Nasional Indonesia dari setiap lini permainan. Sepak bola Indonesia kini memasuki fase yang sangat menarik. Pelatih baru Tim Nasional Indonesia, John Hartman, resmi memanggil 41 pemain untuk mengikuti FIFA Series 2026. Pemanggilan ini langsung memicu perbincangan besar di kalangan penggemar sepak bola nasional. Karena daftar pemain yang dipanggil tidak hanya berisi pemain senior, tetapi juga banyak pemain muda dari Tim Nasional U23. Strategi ini menunjukkan bahwa Hartman tidak hanya memikirkan kemenangan jangka pendek, tetapi juga sedang membangun fondasi masa depan Tim Nasional Indonesia. FIFA Series 2026 akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Maret. Turnamen ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam turnamen mini tersebut. 4 negara akan ikut berpartisipasi: Indonesia, Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon. Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada pertandingan pertama. Jika berhasil menang, Garuda akan melaju ke partai final melawan pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Turnamen ini memang terlihat sederhana, namun bagi John Hartman, turnamen ini menjadi panggung pertama untuk menguji kekuatan Tim Nasional Indonesia yang baru. Salah satu keputusan paling menarik dari Hartman adalah menggabungkan pemain tim senior dengan pemain muda. Artinya, skuad yang dipanggil kali ini bukan hanya untuk menghadapi satu turnamen, tetapi juga untuk membangun kerangka tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang mari kita mulai mengukur kekuatan Garuda dari posisi penjaga gawang. Ada 5 kiper yang dipanggil dalam daftar sementara ini: Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi. Kehadiran Emil Audero menjadi sorotan besar. Saat ini Emil menjadi kiper utama Cremonese di Serie A Italia. Di setiap pekan Emil bermain penuh. Sementara Maarten Paes telah menjalani debut di Ajax Amsterdam dan sekarang mulai dipercaya sebagai kiper utama. Di sisi lain, Hernando Ari dan Nadeo Argawinata sudah terbukti tampil solid bersama Tim Nasional Indonesia. Persaingan di posisi penjaga gawang kini menjadi sangat kompetitif. Sekarang kita beralih ke lini pertahanan. Di sektor ini, John Hartman memanggil 12 pemain. Beberapa nama yang masuk dalam daftar ini adalah Jay Edes, Kevin Dix, Justin Hubner, Dane James, Elkan Bagot, Nathan Tizoen, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Yanse Sayuri, Fajar Faturrahman, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Ferrari. Namun satu nama yang paling menarik perhatian publik adalah Elkan Bagot. Bek yang bermain di Inggris ini akhirnya kembali dipanggil ke Tim Nasional Indonesia setelah lebih dari 2 tahun tidak masuk dalam skuad Garuda. Terakhir kali Bagot membela tim Garuda adalah pada 16 besar Piala Asia 2023 saat kalah 4-0 dari Australia pada 28 Januari 2024. Kembalinya Bagot menambah kekuatan fisik di lini pertahanan.
Dengan tinggi badan yang menjulang dan pengalaman bermain di Eropa, ia bisa menjadi benteng penting bagi pertahanan Indonesia. Di lini tengah, John Hartman memanggil 13 pemain. Beberapa nama yang berpotensi menjadi motor permainan tim adalah Calvin Verdonker, Joe Pelupesi, Eliano Reindersha, Ivar Jenner, Jordi Amat, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gaypens, Arhan Fikri, Ezra Walian, dan Victor Detang. Lini tengah ini menawarkan kombinasi pengalaman dan kreativitas. Salah satu nama yang sangat disorot dalam daftar pemanggilan tim nasional Indonesia kali ini adalah Tim Gaypens. Pemain yang kini membela klub Belanda FC Emmen berpeluang menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Kesempatan ini datang setelah dirinya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025. Pada awalnya, Tim Gaypens sebenarnya merupakan bagian dari proyek naturalisasi untuk tim nasional U20. Program tersebut merupakan rekomendasi langsung dari pelatih Indra Syafri. Pada saat itu, Tim Gaypens juga menjadi warga negara Indonesia bersama satu pemain lainnya, yaitu Dion Marks. Meski baru berusia 20 tahun, performa Tim Gaypens bersama FC Emmen terbilang cukup impresif. Penampilan gemilangnya di kompetisi Belanda nampaknya membuat pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, tertarik untuk memberinya kesempatan. Tercatat sejauh ini Tim Gaypens telah tampil sebanyak 23 kali bersama FC Emmen. Dari penampilan tersebut, ia berhasil mencetak 2 gol dan menyumbangkan 1 assist. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Menariknya, sebelum dipanggil ke tim nasional senior, Tim Gaypens sebenarnya sempat mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional Indonesia U22. Saat itu, skuad Garuda Muda yang dilatih oleh Indra Syafri sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Namun pada saat itu, Tim Gaypens memilih untuk tidak bergabung dengan tim nasional. Ia memutuskan untuk memprioritaskan karirnya bersama klubnya di Belanda, FC Emmen. Keputusan tersebut diambil agar ia bisa terus mendapatkan menit bermain dan mengembangkan kemampuannya di level klub. Selain kesempatan di SEA Games 2025, Tim Gaypens juga sebenarnya sempat masuk dalam radar pemanggilan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Namun sayangnya pada saat itu, ia tidak bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia U23. Skuad tersebut kala itu berada di bawah asuhan pelatih Gerald van den Berg. Setelah melewati berbagai kesempatan yang sempat tertunda, kini Tim Gaypens akhirnya mendapat peluang besar. Ia berkesempatan untuk menjalani debut langsung bersama tim nasional Indonesia senior. Jika kesempatan itu benar-benar datang, maka laga FIFA Series 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi Tim Gaypens untuk menunjukkan kualitasnya bersama skuad Garuda. Sekarang kita melihat lini depan tim nasional Indonesia. Beberapa nama yang dipanggil antara lain Ole Romeni, Miliano Jonathans, Ragnar Ortamangwen, Beckham Putra, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, Adrian Wibowo, Hoki Karaka, Jens Reven, dan Stefano Lillipali. Dengan banyaknya pilihan di lini depan, Hartman memiliki fleksibilitas untuk menerapkan berbagai strategi serangan. Indonesia bisa bermain dengan satu striker atau bahkan dua penyerang sekaligus. Secara keseluruhan, skuad tim nasional Indonesia saat ini memiliki kedalaman yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kombinasi pemain diaspora, pemain senior, dan generasi muda menciptakan komposisi tim yang sangat menarik. Namun tentu saja masih ada tantangan yang harus dihadapi. John Hartman membutuhkan waktu untuk menanamkan filosofi permainan kepada seluruh pemain. Selain itu, chemistry antar pemain juga harus dibangun, karena banyak pemain yang berasal dari liga dan negara yang berbeda.
FIFA Series 2026 akan menjadi ujian pertama bagi tim nasional Indonesia era baru. Turnamen ini akan memberikan gambaran awal tentang kekuatan Garuda. Apakah skuad ini benar-benar siap bersaing di level yang lebih tinggi? Yang jelas, satu hal yang pasti, dengan 41 pemain yang dipanggil, tim nasional Indonesia kini memiliki salah satu kedalaman skuad yang terbaik dalam sejarah modernnya. Kini semua mata tertuju pada FIFA Series 2026. Apakah Garuda siap menunjukkan kekuatannya? Atau justru masih membutuhkan waktu untuk berkembang? Yang jelas, era baru tim nasional Indonesia baru saja mulai.